Bergeser, publik kembali diguncang isu panas. Kali ini, mantan petinggi kepolisian sekaligus praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mengejutkan publik dengan pernyataan tegasnya dalam perkembangan terbaru kisru antara Novi dan Alvin Lim. Tanpa ragu, ia mendukung langkah berani Novi untuk melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Baginya, upaya Novi adalah tindakan wajar untuk mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita yang sudah direndahkan. Namun, pernyataan tegas Ricky Sitohang ini tidak hanya menuai dukungan, tetapi juga memantik pertanyaan besar. Apakah langkahnya ini akan membawa Novi pada kemenangan hukum atau justru memicu perang opini yang lebih besar? Bagaimana pula Alvin Lim yang tetap tenang dan yakin jika dirinya tidak bersalah ketika menghadapi situasi ini? Akankah Novi dan Ricky mampu membuktikan bahwa keadilan berpihak pada mereka atau Alvin Lim justru membalikan keadaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Media sosial kembali dihebohkan dengan drama panas yang melibatkan Novi, Alvin Lim, dan donasi untuk Agus Salim. Kisru ini tidak hanya memicu perdebatan di ranah publik, tetapi juga menarik perhatian berbagai pihak, termasuk praktisi hukum ternama seperti Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Belum lama ini, Novi pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Alvin Lim dan juga Erdelo atas dugaan pencemaran nama baik yang menyerang harkat dan martabatnya. Laporan ini seperti menjadi puncak kemarahan Novi setelah merasa disudutkan dengan berbagai pernyataan yang dianggap sudah merendahkan dirinya. Menanggapi langkah ini, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang sebelumnya dimintai tanggapan hukum oleh Novi, akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, Ricky Sitohang menilai bahwa tindakan Novi sangatlah wajar. Ia pun menyoroti penggunaan media sosial dan publikasi yang berlebihan yang menurutnya kerap memperkeruh suasana. Ricky pun juga menambahkan, seharusnya jika ingin bertanya, tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, bukan melalui media yang justru memperkeruh suasana dan membentuk persepsi negatif dari netizen. Di sisi lain, Alvin Lim justru menanggapi laporan tersebut dengan santai. Dalam pernyataannya, Alvin juga menyebut bahwa laporan Novi hanyalah upaya yang sia-sia. Alvin juga menyebut bahwa laporan ini tidak akan membawa dampak besar baginya. Bahkan ia mengaku senang karena publik pun jadi lebih mengenal kasus ini. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata penghancur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti ini. Artinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya.
pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Kita sebagai manusia biasa ya, maka saya katakan apapun alasannya ya, kita ini seorang wanita ya. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, saya mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata yang tidak layak. Jadi seolah-olah apakah, kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia itu dipublikasikan. Kenapa dia jual narkoba? Dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Ada bertanya apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar? Sehingga merusak harkat, martabat dan harga diri seorang Novi. Bagus, saya seneng hak dari Novi ya, silakan aja lapor, saya seneng kok malah dia lapor di situ ya. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Drama antara Novi dan Alvin Lim semakin memanas. Irjen Pol Purnawiran Ricky Sitohang kembali memberikan komentar tajam terkait pernyataan Alvin Lim yang menurutnya tidak hanya mencemarkan nama baik Novi, tetapi juga merusak harkat dan martabat seseorang secara luas. Ia pun menegaskan bahwa dalih apapun yang digunakan Alvin, termasuk alasan bahwa ucapannya hanya berupa pertanyaan, tidak mengubah fakta bahwa hal tersebut telah merugikan Novi, bahkan berdampak pada keluarga dan juga lingkungannya. Di sisi lain, Alvin Lim justru menanggapi laporan Novi dengan sindiran yang tajam. Ia pun menganggap bahwa Novi tidak memahami konteks bahasa yang ia gunakan. Wajar dan manusiawi ya. Maka saya bilang kan selalu kan saya katakan, mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain. Ya. Apalagi sudah menyangkut ke pribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan dengan alasan dalih apapun. Mau katanya apakah, segala macam. Pertanyaannya modelnya seperti itu. Makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Kemudian keluarnya mempertanyakan, apakah pernah difikirkan oleh yang bersangkutan ini akan berdampak kepada keluarga dan anak? Yang saya katakan bahwa ini sudah akibat daripada perbuatannya ya, berdampak kepada publik. Apalagi dipublikasikan melalui media. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya, orang nanya kok mencemarkan. Perseteruan antara Alvin Lim dan Novi semakin pelik dengan isu baru yang muncul terkait legalitas yayasan milik Novi. Alvin Lim dengan tegas menuding Novi tidak memiliki itikat baik karena yayasannya bergerak di bidang sosial disebut tidak memiliki izin yang resmi. Namun, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang justru memberikan pandangan yang berbeda dan mengajak publik untuk melihat sisi kemanusiaan dari tindakan Novi. Ricky pun juga menyebut bahwa Kemensos sendiri hanya memberikan teguran, bukan sebuah sanksi berat, yang berarti masih ada ruang bagi yayasan Novi untuk memperbaiki kekurangan administrasi tersebut. Di sisi lain, Alvin Lim terus melancarkan serangan terhadap Novi. Baginya, keberadaan yayasan yang tidak memiliki izin resmi adalah sebuah bukti bahwa Novi tidak bisa disebut sebagai seorang yang baik. Alvin pun juga mempertanyakan integritas Novi terkait isu donasi Agus Salim yang disebutnya ditahan oleh Novi. Sekarang begini ya, kita lihat goalnya ya. Kita lihat dulu niat baiknya ya. Kita lihat dulu hasilnya.
hasil yang dilakukan oleh Novi ini berdampak positif nggak kepada objek yang dituju. Faktanya berdampak positif. Itu dulu yang kita lihat ya. Berarti dia melakukan tindak-tindak kemanusiaan. Di dalam undang-undang itu dia mempunyai. Kalau dalam perizinan mungkin ada kekurangannya. Itu kan bisa diperbaiki. Ya. Kecuali kalau dia eksploitasi ini untuk kepentingan pribadinya, untuk meraup keuntungan, itu lain lah. Dia sudah buktikan kok. Bagi saya diri dia nggak baik. Udah deal sekalipun di sini sudah damai katanya, sampai detik ini uangnya tetap tidak dikembalikan ke Agus. Itu kenapa kalau kayak begitu? Orang kan butuh untuk pengobatan. Mensos juga udah bilang kembalikan. Ya terus bagaimana orang baik dia mengurus ODGJ, mengurus bayi tapi tidak ada izin, Mas. Ya, jadi kalau lu nggak punya izin, berarti lu bukan yayasan sosial dong. Pendapat saya seperti itu kok. Di tengah panasnya perseteruan antara Alvin dan Novi, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang memberikan pandangan yang lebih bijak. Ia pun mengajak kedua belah pihak untuk mempertimbangkan jalur damai dan juga penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, Alvin Lim tidak menunjukkan tanda-tanda akan menempuh jalur damai. Ia pun tetap bersikeras membawa Novi ke ranah hukum, terutama karena merasa diserang secara personal. Alvin menduga bahwa Novi bersama dengan pasukan cybernya telah melakukan serangan digital terhadap dirinya yang menurutnya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ada perbuatan ataupun diduga melakukan perbuatan tindak pidana tapi menyentuh kepada aspek yang pribadi yang bersangkutan. Yang tidak bisa dimaafkan itu adalah apabila ada kaitannya kepada pihak ketiga. Tapi kalau berkaitan dengan antara kedua belah pihak, itu ada namanya retroaktif justice ya. Jadi jangan melulu bahwa suatu peristiwa itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf. Ya. Gak melulu harus menyelesaikan masalah itu harus di jalur hukum. Ada yang dikatakan si Firdaus itu benar, ada benarnya dia bilang tuh. Kalau seandainya setiap permasalahan pribadi atau kelompok harus diselesaikan melalui pengadilan, itu adalah peristiwa yang gagal. Intinya supaya kita jangan melupakan tugas pokok daripada apa yang menjadi pokok permasalahan, yaitu Mata Agus dengan yayasan bersangkutan. Karena akan berdampak kepada fasilitator yaitu Densu dan juga berdampak kepada para donatur. Ini kan ada simbiosis mutualistis ya, saling berkaitan semuanya. Itu harus diselesaikan. Kalau hanya pihak-pihak seperti kayak gini sudahlah, anggap aja ini pernik-pernik lah. Pernik-pernik yang bisa diselesaikan kok. Kenapa mesti kaget? Orangnya dari awal juga kita udah kelihatan songong kok di situ kan. Uang milik Agus saja dia mau coba ngambil, ya kan dia kan merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya jago dengan cyber orang-orang cyber army dia kan. Saya akan buktikan bahwa cyber army itu nggak ada gunanya di dalam mata hukum. Minggu ini kita laporin. Pertentangan pandangan ini menimbulkan debat panas di tengah masyarakat. Di satu sisi, ada kejadian yang cukup menarik, di mana John LBF menyampaikan permintaannya kepada Alvin Lim. Lalu apa maksud dari John LBF? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Drama perseteruan terkait donasi untuk Agus Salim kini menarik perhatian John LBF yang dikenal dekat dengan Alvin Lim. Dalam pernyataannya, John LBF meminta Alvin Lim untuk tidak menyeret permasalahan ini ke ranah pribadi yang justru akan memperkeruh suasana. Ia pun mengingatkan Alvin bahwa inti dari permasalahan ini adalah perjuangan untuk membantu Agus Salim, bukan konflik antar individu yang malah menjauhkan solusi. Janganlah Bang Alvin Lim, saya juga kenal baik sama Pak Alvin Lim. Saya kira kalau boleh sih saya sarankan ke Alvin Lim jangan melebar ke yang bukan materi ya. Jadi ya ranah-ranah
pribadi sih harusnya kita kesampingkan, harusnya kita hindari karena kalau memang tupoksinya Pak Alvin Lim sebagai kuasa hukum dari Agus, ya lebih ke apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dimenangkan aja. Tapi saya kira kalau sudah masuk ke ranah pribadi, ke urusan-urusan yang ya kita belum tahu juga kan fakta yang sebenarnya seperti apa kan. Nah, namanya kita bermedia sosial ini kan kadang yang kita masih sifatnya bertanya atau belum menjadi fakta, kalau sudah kita goreng di sosial media ini, khawatir saya jadi menjadi presiden yang tidak baik untuk siapa yang kita bicarakan di situ. Biar Teh Novi bisa melanjutkan ke kehidupannya, atau mereka sudah berdamai, mereka sudah ada titik temu. Saya kira Pak Alvin Lim sangat cukup bijaksana lah dengan sebagai orang yang dewasa, sebagai pengacara yang punya jam terbang tinggi. Saya John Elmer sih menyarankan untuk Pak Alvin Lim lebih fokus ke materi, ya pembelaan-pembelaan terhadap kliennya saja, tapi tidak perlu melebar ke ranah-ranah pribadi ataupun urusan-urusan pribadi orang tersebut, supaya tidak memperkeruh atau membuat lebih gaduh suasana. Sementara itu, hal lain yang cukup menghebohkan adalah Herwanto melaporkan Alvin Lim terkait pencemaran nama baik. Lalu apa maksud Herwanto melakukan hal tersebut? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di satu sisi, kisru donasi Agus Salim semakin memanas dengan munculnya langkah hukum dari praktisi hukum Herwanto. Ia pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik. Herwanto mengaku terpaksa mengambil langkah ini setelah Alvin Lim menyebut namanya dengan kata-kata yang dianggap tidak pantas diucapkan di ruang publik. Herwanto pun menyatakan bahwa dirinya selalu berusaha menjaga profesionalisme dalam menangani kasus ini. Akan tetapi, tindakan Alvin Lim pun dianggap sudah tidak bisa dimaafkan. Agenda hari ini ya, saya membuktikan ya, kemarin ya sebelum ada pengacara baru ya, ketika Novi walk out ya, saya sudah sampaikan ya, saya sudah dihubungi ya, akan kemungkinan besar saya akan kembali menjadi pengacara Novi ya, dan benar ternyata saya sudah dikirimkan surat kuasa, Novi sudah tanda tangan dan saya resmi menjadi kuasa hukum Novi. Yang kedua, saya sejak saat itu sudah mengatakan saya mengaktifkan mode tempur itu sebelum pengacara baru ini muncul. Nah, jadi yang saya kagetnya ya ternyata ketika dia mengeluarkan statement, nah, saya ditanya sama teman-teman media, ya salah satu media mengatakan, Pak Herwanto, Alvin Lim bergabung dengan Farhad, bagaimana komentarnya? Ada gentar nggak? Saya jawab, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar, itu jawaban saya. Tapi disalahartikan oleh dia, katanya saya dianggap menantang dia. Karena sudah saya jawab dengan video saya tidak menantang dia. Kapan saya menjawab pertanyaan dari teman media. Nah, sekarang lebih lucu lagi, ya, lebih mengherankan lagi. Dia, ya, menanggapi komentar saya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas, ya. Jadi nah, kenapa kok sekarang banyak advokat yang hadir? Karena begini, ada kalimatnya, ya. Oh, advokat kondang ini mengatakan seperti ini. Nah, itu menurut dia advokat kondang yang benar, kan kira-kira begitu. Advokat yang tidak sepaham dengan pendapat hukum dia, advokatnya dia bilang gitu kan. Nah, sekarang ini advokat-advokat hadir di sini semua nih. Nah, ini sepakat kita ya menganalisa bahwa perkara ini Novi di pihak yang benar. Nah, jadi menurut analisa dia, ya kemungkinan dugaan kita ini semua kan, semua. Yang kedua, dengan lantangnya dia, wah menyebut nama saya Herwanto, bahkan dia bilang, ya, siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu dia jadi advokatnya kapan, ya.
Padahal harusnya dia komentari hal-hal yang baik-baik saja. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara. Ya, berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut. Saya lihat videonya itu berulang kali menyebut naga. Bahkan dia sempat menyebutkan nama etis. Ya, dia sebut pribumi lah, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang ya. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Ini saya tunjukkan surat tanda bukti lapor dan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Pasal 45 ayat 4 Jungto 27A dan atau pasal 45B Jungto pasal 29 yang terjadi di Jalan RT RW titik koordinat Tengah Tinggi Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 30 November dengan terlapor atas nama Alvin Lim. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.